Ya, oke. Hai teman-teman yang sedang menonton video saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang eh, seluruhnya tentang Telkom University. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rocky Fauzi. Saya kuliah di Telkom University di Fakultas Ilmu Terapan, jurusan D3 Teknik Informatika. Untuk perkenalannya cukup, eh, langsung saja kita bahas apa itu Telkom University. Mungkin sebelumnya ujian nasional ini sebentar lagi ya. Jadi kalian itu harus menentukan kalian itu bakalan kuliah di mana. Nah, sebelumnya mungkin kakak mau nyampein dulu tentang tips bagaimana sih supaya kalian itu bisa kuliah dengan nyaman dan nggak salah jurusan. Nah, tentunya yang paling pertama yaitu adalah restu dari orang tua. Jadi restu dari orang tua itu nggak boleh ditinggalin dan harus kalian utamakan. Nah, yang kedua, teman-teman itu harus bisa milih jurusan yang kalian suka terlebih dahulu, ketimbang kalian itu milih universitas yang kalian suka. Karena jika kalian memilih universitas yang kalian suka, nanti kalian bakalan fokusnya ke universitasnya malah bukan ke jurusannya. Jadi mendingan kalian itu cari jurusan yang tepat dengan bakat dan minat kalian. Dan untuk masalah universitas apa yang bakalan kalian masukin itu urusan belakangan. Yang penting jurusannya itu pas dengan bakat dan minat kalian. Nah, jadi Telkom University ini adalah salah satu institusi yang memiliki rektor, ya ini rektornya dengan nama Profesor Insinyur Muhammad Asari. Nah, Telkom University ini sesuai dengan namanya Telkom University. Bukan Universitas Telkom, tapi Telkom University. Artinya, karena ini sudah dalam bahasa Inggris, Telkom itu sudah berstandar internasional. Karena yang kuliah di situ juga banyak dari luar negeri seperti dari Thailand, Korea, Jerman, Uzbekistan, Italia, dan sebagainya. Jadi mungkin kalian bakalan sering ketemu sama mahasiswa dari luar juga ya. Untuk Telkom sekilas mungkin sudah cukup. Oh ya, di Telkom itu jurusannya yang pasti eh, tentang IT semua gitu. Jadi kalau kalian punya bakat di bidang IT dan kalian pengen ngembangin dengan belajar di tempat kuliah, ya mendingan kalian kuliah di Telkom aja. Mungkin pertama yang saya bakalan bahas yaitu akreditasinya. Untuk akreditasi Universitas Telkom sendiri ini itu sudah A, jadi udah sangat bagus ya, karena Telkom University ini akreditasinya sudah A. Di Telkom itu ada 7 fakultas, diantaranya Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Teknik Informatika, Fakultas Rekayasa Industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, dan ada Fakultas Ilmu Terapan. Dan juga ada Fakultas Industri Kreatif. Dan jika teman-teman lihat di websitenya sendiri, yaitu ada di smb.telkomuniversity.ac.id. Di sini teman-teman bakalan banyak nemuin jurusan-jurusan yang akreditasinya sudah A. Dan itu pastinya sudah bagus banget.
Mungkin nggak bakalan saya bahas tentang program studinya atau jurusan, karena kalau saya bahas videonya bakalan panjang. Ya mungkin sebagian besar aja. Oh ya, jadi kalau kuliah di Telkom ini nggak harus anak-anak IPA atau anak-anak IPS. Jadi IPA ataupun IPS itu bisa masuk Telkom University. Mungkin kalau buat anak-anak IPS itu kebanyakan ada di manajemen dan bisnisnya. Dan untuk anak-anak IPA itu kebanyakan ada di teknik-tekniknya. Oh ya, ini nggak kalah penting, di Telkom itu ada jurusan MBTI. Nah, MBTI ini cuma ada 2 di seluruh dunia, yaitu cuma ada di Indonesia, yaitu Telkom University, dan satunya lagi ada di negara Jepang. Dan ini adalah suatu prestasi yang membanggakan banget ya buat Telkom University. Dan mungkin bagi kalian yang suka menggambar dan pengen dalemin tentang ilmu seni, itu mungkin bisa saya saranin kalian itu masuk ke desain produk aja, atau desain interior dan sebagainya. Pokoknya ada di Fakultas Industri Kreatif. Ya, untuk masalah jurusannya sudah cukup. Untuk biaya, dan biaya ini juga tentunya kalian bisa ngelihat di websitenya, yaitu sme.telkomuniversity.ac.id, dan kalian klik biaya pendidikan. Nah, untuk biaya itu rinciannya seperti ini. Contohnya saja kita ambil pada fakultas saya. Nah, di Fakultas Ilmu Terapan, karena saya di Teknik Informatika, ada uang pendidikan penyelenggaraan, uang partisipasi penyelenggaraan pendidikan, ada sumbangan dana pengembangan pendidikan reguler, ada sumbangan dana pengembangan pendidikan USM, dan biaya penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk rinciannya sendiri, di awal kalian masuk Telkom, itu kalian hanya membayar UP3 dan SDP 2. SDP 2 ini dengan yang ini itu beda ya. Jadi kalau reguler itu bagi kalian yang nanti masuk melalui jalur selain ujian seleksi kemitraan. Dan kalau kalian masuk melalui kemitraan, yang dibayar itu hanya yang 16 ini, yang 10 enggak. Kalau waktu itu sih saya di Teknik Informatika, biaya awal karena 8 ditambah 16 ditambah 6,5 itu sekitaran 25 jutaan. Dan kalau teman-teman mau ngambil asrama itu bisa nambah lagi sebesar 2.500.000 untuk 1 tahunnya. Dan perlu teman-teman tahu, untuk semester selanjutnya teman-teman cuma hanya diharuskan membayar BPP. Tiap semester saya itu contohnya 6.500.000, dan untuk setiap jurusan pastinya berbeda-beda sesuai dengan populer atau enggaknya suatu jurusan itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada jalur seleksi. Teman-teman bisa masuk melalui jalur seleksi USM atau UTG atau JPU dan JPA. Karena JPU dan JPA itu belum dibuka, jadi nggak terpampar di sini ya. Nanti aja bakalan saya bahas. Jadi yang pertama itu ada USM, ujian saringan masuk atau kemitraan. Saya sih kurang jelas tentang USM ini, cuma setahu saya bagi kalian yang mau masuk USM itu orang tua kalian harus punya kerjasama dengan suatu perusahaan, di mana nanti suatu perusahaan itu akan membuatkan kalian surat rekomendasi bahwa kalian itu cocok untuk masuk ke Telkom University. Dan selanjutnya ada jalur ujian tulis gelombang atau UTG.
Nah, UTG ini bisa dibuka semenjak video ini dibuat, dan bisa kalian daftar langsung. Nah, UTG sendiri ini adalah jalur tulis di mana kalian itu harus bakal ngerjain soal. Dan untuk 3 besar dengan nilai tertinggi itu kalian bakalan dapat beasiswa dan bebas dengan biaya-biaya yang saya sebutkan tadi itu. Jadi kuliah nggak bayar gitu istilahnya. Kemudian ada JPA. JPA di sini nggak terpampang karena masih belum buka pendaftarannya. JPA itu adalah jalur prestasi akademik, di mana teman-teman itu hanya perlu mengupload berkas rapor dari semester 1 sampai dengan semester 4. Nah, jadi keuntungannya di JPA ini teman-teman nggak perlu ikut ujian tulis dan hanya menunggu hasil dari seleksi nilai dari rapor teman-teman. Saya sendiri masuk Telkom itu dengan jalur JPA. Nah, sebelum saya ikut JPA itu saya pernah ikut UTG. UTG sendiri menurut saya itu soalnya nggak terlalu susah karena bobotnya mungkin menurut saya di bawahnya bobot SBMPTN. Ya, tahu sendirilah kalau SBMPTN itu soalnya susah-susah banget kan. Waktu itu saya ikut UTG dan saya berhasil lolos dan saya keterima di S1 Sistem Komputer. Dan sayangnya waktu itu akreditasinya masih C. Jadi saya merasa sia-sia saja kalau saya masuk Telkom, bayarnya sudah banyak dan mendapat akreditasi C. Jadi waktu itu saya tinggalkan dan malah sekarang sistem komputer itu akreditasinya sudah menjadi C, ya sudah menjadi B. Kemudian setelah UTG saya mengikuti JPU. Nah, JPU ini adalah jalur prestasi unggulan. Itu juga pendaftarannya belum dibuka, makanya nggak terpampar di sini. Dimana jika teman-teman bisa lolos dari jalur prestasi unggulan, teman-teman yang lolos semua itu bakalan dapat beasiswa, dan kalian nggak perlu bayar sepeser pun untuk masuk Telkom University. Nah, mungkin untuk jalur pendaftarannya cukup segitu aja. Kemudian ada panduan pendaftaran. Nah, jadi setelah teman-teman ngelihat pembahasan yang tadi dan teman-teman ngerasa yakin untuk masuk Telkom University, teman-teman bisa ikutin panduan pendaftaran yang saya jelaskan ini. Pertama yaitu buka websitenya, yaitu smb.telkomuniversity.ac.id. Itu letaknya ada di sini, di halaman home-nya buat akun baru. Kemudian teman-teman bakalan dihadapkan dengan laman seperti ini. Teman-teman tulis nama lengkap, nomor handphone, dan alamat email. Langkah kedua, membuat akun ya seperti tadi. Kemudian login Porsimba. Dan setelah teman-teman aktivasi akun melalui email, teman-teman tinggal langsung login aja dengan username dan password di sini. Nah, setelah itu mengisi data diri, teman-teman bisa siapkan berkas, foto, dan sebagainya. Langkah selanjutnya, pilih PIN untuk mengikuti jalur seleksi masuk Teliu. Nah, PIN itu apa sih? PIN itu adalah kode aktivasi untuk teman-teman nantinya bakalan milih jurusan. Dan biasanya sih PIN itu ada dua macam. PIN itu ada yang teman-teman bisa milih satu jurusan atau bisa milih langsung sekaligus 4 jurusan. Dan tentunya kalau teman-teman pengen beli PIN yang bisa milih 4 jurusan itu harganya bisa lebih mahal. Untuk cara pembeliannya sendiri itu teman-teman bisa beli dengan membayar melalui bank. Dan jika emang teman-teman benar ingin masuk Telkom, di situ pasti udah ada panduan tata cara pembelian PIN-nya.
Kemudian, aktifkan nomor peserta jalur seleksi TELU dengan input kode aktivasi dari PIN online atau PIN offline. Langkah selanjutnya, jika memilih jalur rapot, isi berkas rapot dengan cara scan dan upload. Kemudian, pilih program studi secara terurut berdasarkan minat peserta. Terus pilih lokasi ujian, dan tentunya lokasi ujian ini sesuai dengan kota teman-teman. Jadi jika kota teman-teman misalnya ada di Jakarta, teman-teman nggak usah perlu takut untuk keluar kota karena teman-teman bisa ujian di kota kalian masing-masing. Akhiri pendaftaran dengan mencetak kartu peserta, yang nantinya kartu peserta ini bakalan teman-teman bawa sebagai syarat untuk mengikuti ujian tulis. Nah, untuk panduannya cukup segitu aja. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah ngeliat video ini dan masih penasaran dengan bagaimana sih kehidupan di Telkom itu sendiri, mungkin bakalan saya kasih bocoran nih. Jadi saya sudah foto beberapa foto. Maaf ini agak nge-lag. Ini foto yang saya ambil dari Telkom. Ini adalah Masjid Syamsul Ulum, yaitu masjid terbesar yang ada di Telkom University. Dan ini tentunya muat untuk menampung seluruh jamaah yang ingin sholat di masjid ini. Ya, ini tampak depannya. Dan ini parkiran. Tentunya parkiran ini sangat luas ya. Nah, ini gambar yang saya ambil agak buram ya. Jadi setiap pagi itu di Telkom University ada petugas kebersihan yang bakal selalu membersihkan jalan ataupun trotoar, sehingga kampus Telkom itu bakalan selalu terlihat enak dipandang. Ini ada fasilitasnya, yaitu bank. Untuk teman-teman yang ingin mencari ATM, teman-teman nggak perlu susah di sana karena bank itu sudah ada. Dan nggak cuma Mandiri, ada BNI dan sebagainya. Pokoknya lengkap deh. Nah, ini contoh tadi pagi saya foto petugas kebersihan yang membersihkan jalan. Ya, pokoknya bersih banget lah. Karena petugasnya juga nggak dikit, itu ada banyak banget. Nah, ini foto gedung rektorat yang lagi dibangun. Dan berharap nanti gedung rektorat yang udah jadi bakalan jadi seperti ini. Dan ini gedung 10 lantai yang menjadi andalan Telkom University. Ya, nggak banyak ya kampus-kampus yang punya gedung tinggi sehingga sampai 10 lantai. Nah, di Telkom ini ada. Dan kebanyakan gedung ini dipakai untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Ini foto lift. Oh ya, di setiap fakultas tentunya sudah ada fasilitas liftnya. Jadi teman-teman nggak perlu capek naik tangga. Ini lapangan futsal yang ada di dalam gedung 10 lantai yang saya tunjukkan tadi. Dan di bawah lapangan futsal ini ada kolam renangnya. Cuma nggak bisa saya foto ya, karena ruangannya tertutup. Ini kantin Putra Asrama, kantin Asrama Putra. Jadi buat teman-teman yang ingin cari kebutuhan sehari-hari nggak perlu repot untuk keluar jauh-jauh gitu ya. Jadi tinggal di dekat asrama aja kalian bisa mencari kebutuhan teman-teman. Oh ya, di Telkom University ini juga teman-teman nggak diharuskan ikut asrama. Teman-teman bisa pilih ngekos ataupun ngontrak.
mungkin buat bocoran juga ya. Jadi ada tiga tipe mahasiswa nih. Pertama itu mereka yang suka ngekos, yang kedua itu mereka yang suka asrama, dan yang ketiga itu mereka yang suka ngontrak ngontrak rumah gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikut asrama ya silakan aja, itu tergantung keinginan kalian. Cuma sih ya di asrama itu kekurangannya mungkin barang-barang kalian bakalan suka ada yang hilang gitu kalau kalian kurang teliti, karena kita nggak tahu juga kita bakalan sekamar bareng siapa, sifatnya gimana, dan sebagainya. Dan tentunya teman-teman kita itu juga nggak cuma dari Bandung aja ya, karena Telkom ini dari Bandung kan, teman-teman kita nggak cuma dari Bandung, banyak sih teman-teman kita itu yang dari luar Bandung, dari Jakarta, pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada lah di Telkom. Mungkin yang terakhir bakalan saya kasih ID line saya buat teman-teman yang mau nanya seputar bagaimana sih di Telkom itu kehidupannya, dan bagaimana sih tip biar teman-teman itu nggak salah jurusan atau apapun lah. Teman-teman bisa nanyain di ID line saya. Teman-teman bisa add line saya Rocky Fauzi. Dan bagi teman-teman yang nggak pengen ketinggalan info seputar seleksi masuk bersama Telkom University, teman-teman bisa add line-nya dengan nama @smbtelkom. Ya mungkin saya rasa cukup segitu saja video yang saya buat kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton sampai sini, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.